Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku di mana saja berada, saya ingin mengajak semuanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semuanya. Nikmat ketika kita bisa bangun dari tidur, menghirup udara segar di pagi hari, masih bisa mengedipkan mata, melangkahkan kaki, dan alhamdulillah wa syukrulillah sampai hari ini, hari yang ke-16 di bulan Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih tanamkan iman di hati kita sehingga kita masih bisa menikmati indahnya sahur untuk melaksanakan ibadah saum dan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga nikmat lahir dan nikmat batin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, kita akan gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakwaan, syukur, rasyidun tetap berada dalam jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa rindu untuk mengkaji warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa ingin melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang akan dipilih sebagai pewaris risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang terus menyebarkan risalah ini kepada semua orang dimanapun kita berada. Ya Allah, betapa rindunya kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Engkau tidak mempertemukan kami di dunia ini, walaupun dalam mimpi-mimpi kami, pertemukanlah kami kelak di yaumul hisab dengan beliau, dan semoga kami semuanya di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq sebagaimana ayat pertama dalam surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada kita semuanya dengan qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu dijadikan nama dari surat ini. Al-falaq jika diartikan yaitu subuh, waktu subuh. Walaupun kita sempat berpikir kenapa ayat ini tidak langsung disebutkan dengan suratus subuh, atau ayatnya tidak langsung menyebutkan subuh. Qul a'udzu birabbis subuh. Ternyata memang lebih tepat dikatakan al-falaq, karena al-falaq secara bahasa itu artinya merobek sesuatu. Falikul isbah itu artinya merobek. Seakan-akan ayat ini menegaskan dalam situasi tertentu, malam yang gelap gulita, seluruh bumi ini gelap. Karena ketika malam memang gelap kondisinya, maka berakhirnya malam tersebut seakan-akan dirobek, sehingga malam yang gelap gulita tadi menjadi berubah, menyemburat fajar di ufuk timur. Maka disebutkanlah al-falaq dengan as-subh, karena memang yang merobek kegelapan di malam hari itu adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq, surat ke-113 secara tertib surat, yang sangat unik. Surat Al-Falaq ini dibincangkan oleh para ulama tafsir. Apakah surat ini diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah? Maka sependek bacaan saya tentang kitab-kitab tafsir, dengan segala kelemahan saya dan kebodohan saya mendapatkan 3 pendapat para ulama. Yang pertama adalah para ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Falaq ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kelompok para ulama ini menggolongkan Al-Falaq pada surat-surat Makkiyah. Ya, dalam tafsir Safatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menggolongkan Makkiyah. Pak Quraisy sendiri menggolongkan Makkiyah. Ya. Kenapa menggolongkan pada Makkiyah? Karena memang isi dari apa yang dibicarakan dalam surat Al-Falaq ini membicarakan betapa sungguh-sungguhnya orang-orang kafir ingin mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Makkah. Ya. Nanti kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan sihrul ain, sihir pandangan mata. Dengan dilihat saja orang bisa tersihir. Penglihatan yang mengandung kebencian itu bisa dijadikan sarana oleh setan untuk menghancurkan manusia. Kalau di orang-orang Sunda ada yang disebut dengan teluh ingkig. Sambil lewat dia menyebarkan teluhnya, menyebarkan hasudnya, menyebarkan sihirnya. Ini zaman dulu. Nanti kita akan ungkap bagaimana sihir zaman modern, sihir dengan teknologi. Ya. Dan kita akan mendapatkan betapa dahsyatnya sihir dengan teknologi. Jika dulu jinnya, setannya, iblisnya masih gaptek, kalau sekarang iblisnya sudah menggunakan teknologi. Kalau dulu pengaruh sihirnya hanya cengkraman-cengkraman jin-jin kafir, ya, atau para dukun, sekarang cengkramannya bukan hanya itu, tapi sudah beralih pada teknologi yang langsung masuk ke dalam otak.
kecanduan dan segala macam. Waliyahzubillah, waliyahzubillah. Ada juga para ulama yang tidak menyebutkan, nah, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tidak menyebutkan ini surat Al-Falaq ini di mana diturunkannya. Yang menyebutkan madaniyah contoh seperti Imam Ar-Razi, kemudian Imam Al-Baghawi menyebutkan itu, bahwa surat Al-Falaq ini madaniyah. Dan para ulama yang berpendapat makiyah dan madaniyah ini langsung menyebutkan surat An-Nas, karena antara surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini tidak bisa dipisahkan. Maka para ulama menyebutnya dengan Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh As-Sa'di, ini yang saya sebutkan, Syekh As-Sa'di kelompok ulama yang ketiga. Beliau membagi surat Al-Falaq diturunkannya di Makkah, kemudian surat An-Nas diturunkannya di Madinah. Al-Falaq Makkiyah, An-Nas Madaniyah. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama, dan dua-duanya memang logis. Kalau yang berpendapat diturunkannya sebelum hijrah tadi, karena kebencian orang-orang kafir Quraisy sejak sebelum hijrah, dan mereka dikenal dengan sihrul ain. Kalau yang berpendapatnya madaniyah, para ulama tersebut bersandar pada satu hadis ahad yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pembantu, tapi Yahudi dia. Maka si Yahudi itu bekerja sama dengan dukun Yahudi lagi, ya. Si dukun Yahudi itulah menjadikan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disisir diambil sama pembantunya itu, kemudian dijadikan alat sebagai bukhul. Bukhul itu apa? Bukhul itu sarana sihir, ya. Jadi diambil rambutnya, kemudian digulung dengan kain putih, lawon, kain kapan. Nah, itu bisa menjadi sarana sihir. Itulah yang disebut dengan bukhul. Disimpan di sumur di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka efeknya kemana-mana. Dan ini dipertentangkan oleh para ulama, bagaimana mungkin seorang Nabi terkena sihir. Para ulama yang meyakini ini diturunkan setelah hijrah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir? Karena ini sebagai pelajaran bagi umatnya. Nah, gitu. Jadi pendapat para ulama tentang ini, yang bagi kita, ya, yang bagi kita, mau pendapat makiyah atau madaniyah, bagi kita menunjukkan bahwa sihir itu ada, kejahatan-kejahatan orang itu ada, dan inilah jawaban atas kejahatan-kejahatan yang sangat mengerikan itu. Ini bukan mantra, ini bukan jangjawokan, tapi ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai penangkal sihir itu. Maka berbahagialah kita semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya dua surat yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Tinggal kita mau atau tidak. Surat Al-Falaq jumlahnya ada 5 ayat. Jika kita perhatikan kaitan atau munasabah antara surat Al-Falaq dengan surat Al-Ikhlas, itu sangat erat kaitannya. Apa kaitannya? Ketika seseorang yakin betul dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar, ketika seseorang yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai', maha berkuasa atas segala sesuatu, maka tidak akan pernah ada seorang muslim yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua muslim mereka akan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak akan pernah meminta tolong ke dukun, tidak akan pernah minta tolong ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, karena memang dia telah menanamkan dalam dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami akan beribadah dan hanya kepadamu kami akan meminta pertolongan. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepadaku, kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat, dengan salat. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan salat. Karena salat seakan-akan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tiada penghalang. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Akan tetapi sayang beribu sayang, salat kita masih dalam kondisi sahun, salatnya masih lalai, salatnya belum maksimal, sehingga jin-jin kafir, para tukang dukun, orang-orang yang hasud itu masih bisa menembus kita semuanya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kondisi seperti ini. Kita masuk ke dalam pembahasan tafsirnya. Suratul Falaq makkiyatun wa fiha ta'limun lil ibad an yalja'u ila hamar rahman, ila himar rahman. Dalam surat ini ta'limun, ada pelajaran, ada pengajaran lil ibad, bagi seluruh hamba, an yalja'u, agar mereka berlindung ila himar rahman, dalam penjagaan ar-rahman, Allah yang maha pengasih maha penyayang. Wa yasta'idzu bi jalalihi wa sultanihi, dan mereka berlindung bijalalihi, dengan kemahakuasaan Allah, wa sultanihi, dan kekuasaannya, min syarri makhluqatihi, dari seluruh kejahatan makhluk-makhluknya. A'udzu itu terambil dari kata awaza. Awaza itu artinya berlari dari sesuatu untuk berlindung kepada sesuatu. Karena dia takut dengan syaitan, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti awadha, al-audh. Bukan al-aud, ya. Maka jangan salah bacanya, bukan a'udzu billah, bukan pakai dal, tapi pakai zal, za. Kalau a'udzu, saya kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzu, tapi a'udzu, berlindung, iltija ila rahman. Wa min syarril lail idza adzlama, dan dari jahatnya keburukan-keburukan di malam hari, idza adzlama, jika malam hari itu sudah mulai gelap. Lima yusibun nufus fihi minal wahsyah, dari apa-apa yang akan menimpa setiap jiwa, minal wahsyah, dari hal-hal yang sangat buas, wal intishar al ashrar, dan menyebarnya keburukan-keburukan, wal fujjar, dan orang-orang yang berdosa. Nih, beraksinya kejahatan-kejahatan itu dahsyatnya di malam hari. Wa min syarri kulli hasidin wa sahirin, dan dari segala kejahatan hasidin, orang-orang yang hasad, wa sahirin, dan para tukang sihir. Wa hiya ihdal muawwidzatain allataini kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz nafsuhu bihima. Inilah satu di antara dua surat muawwidzatain, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kenapa para ulama menjadikan kulhu falak binas, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, menjadi satu rangkaian, karena memang isinya dahsyat. Al-Ikhlas menunjukkan bahwa kita semuanya meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepadanya kita meminta segala-galanya, yang hanya kepadanya kita sandarkan segala-galanya, karena kita lemah.
Dari apa? Dari seluruh kejahatan makhluk. Ini disebutkan di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah olehmu, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Rabb al-falaq, Tuhan yang merobek waktu malam sehingga terbit subuh. Min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jin kah, ya, mau manusia kah, mau binatang kah, mau benda-benda kah, semua kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan-kejahatan itu. Ya. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan sababu takhsisi subh bit ta'awudz. Kenapa mengkhususkan waktu subuh dengan ta'awudz? Anna inbithaqa nuri subuh ba'da shiddati dhulmah kal mathal limaji'il faraj ba'da shiddah. Waktu subuh itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang mampu menghentikan gelapnya malam. Kal mathal limaji'il faraj ba'da shiddah, bagaikan seseorang yang mengharapkan waktu lapang setelah dia dalam kondisi kesulitan. Ya. Contoh, ini kata-kata saya, jangan pernah berputus asa. Semakin gelapnya malam gulita, ingatlah bahwa itu menunjukkan mentari di ufuk timur akan segera terbit. Gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa setelah masa-masa sulit pasti akan ada secercah cahaya harapan. Nah gitu kurang lebih ya. Jadi al-falaq ini harapan dari diri kita yang paling dalam akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah malam gelap gulita yang pada waktu itu seluruh kejahatan-kejahatan pada tumbuh, pada muncul semuanya. Garong mayoritas di malam hari. Betul? Yang kemarin beraksinya di malam hari, betul? Kemudian tukang sihir beraksinya di malam hari. Semua kejahatan-kejahatan itu sama dengan kondisinya. Jika malam itu gelap gulita, maka di situ timbulnya kejahatan, karena kejahatan itu adalah kegelapan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berjaga-jaga sepanjang malam. Kita tidak bisa mawas terus, kita tidak bisa begadang terus sepanjang malam. Kadang kita lemah, kadang kita capek, maka itu menjadikan kita semuanya tidur. Apa yang bisa kita lakukan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita semuanya dari mulai kita mengucapkan ayat-ayat tersebut sampai waktu subuh. Maka ini dijadikan syariat dalam Islam, ya. Wirid pagi dan sore. Ketika kita membaca wirid ini di pagi hari, di subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim para malaikat sejak kita baca sampai waktu sore. Ketika kita baca surat ini di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim para malaikat untuk menjaga kita mulai sore hari sampai subuh. Allahu akbar. Ini adalah penjagaan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membaca surat ini, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan para malaikat untuk menjaga kita semuanya. Dari sini lahirlah ketenangan bahwa sedahsyat apapun nanti kita akan baca, jika kita berlindung kepada Allah, maka Allah yang akan melindungi kita semuanya dengan cara apapun, ya, yang kita tidak tahu, karena memang kondisinya gelap, kondisinya malam, kondisinya kita sedang istirahat, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh rencana-rencana dan makar-makar jahat orang-orang yang jahat. Siapa saja mereka itu, ya. Setelah dalam
ayat kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan min syarri ma khalaq, ay min syarri jami'il makhluqat, seluruh kejahatan, minal ins, kejahatan manusia, wal jin dan jin, wad dawab dan binatang melata, wal hawam, wa min syarri mu'dhin khalaqahu Allah taala, semua makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Di sini termasuk manusia. Kita nanti akan bisa membedakan bagaimana redaksinya. Ya. Kalau untuk malam terus makhluk-makhluk yang lain, cukup dengan satu kata, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kejahatan manusia, ternyata kejahatan manusia berlindungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih. Nanti kita akan lihat dalam surat An-Nas. Ini menunjukkan bahwa kejahatan manusia lebih parah dan lebih berbahaya daripada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Maka berlindungnya tidak cukup satu. Besok insya Allah saya akan jelaskan. Kalau kejahatan malam, ya, kejahatan sihir, kejahatan orang-orang yang hasud, cukup sekali saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Disebutkan satu perlindungannya, tapi kejahatannya min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri an-nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungannya satu, tapi berlindungnya hanya sekali dari 4 keburukan. Beda dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini jika dibandingkan dengan kejahatan manusia, maka manusia lebih parah kejahatannya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya pun harus semakin banyak. Iya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru min syarri, ya gitu. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Perlindungan ini dilakukan oleh siapa? Siapapun. Ustadz, kiai harus berlindung kepada Allah, santri harus berlindung kepada Allah, masyarakat awam harus berlindung kepada Allah, petani harus berlindung kepada Allah, ya, para tukang bisnis harus berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan itu tanpa batas, siapapun bisa kena. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan berlindung hanya kepada Allah, Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan menjaga kita dari semua kejahatan-kejahatan makhluk yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarril lail idza azlama washtadda dhalamuhu, dan dari kejahatan malam, idza azlama, jika malam itu sudah mulai gelap, washtadda dhalamuhu, dan semakin pekat gelapnya, ini semakin beraksi semua orang-orang jahat. Fa inna zulmatal laili yantashir indaha ahlu syarr, karena ketika malam gelap gulita, yantashir indaha, mulailah berkeliaran ahlu syarr, orang-orang jahat, orang-orang buruk, minal insi, dari manusia, wal jinni, dan dari jin. Jin bersatu dengan manusia, jin kafir bersatu dengan manusia yang kafir, jin kafir bersatu dengan manusia yang buruk, jin kafir bersatu dengan orang-orang munafik, jin kafir bersatu dengan orang muslim yang ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya luar biasa. Lianna fil lail takhrujus siba', ketika malam hari binatang-binatang buas keluar, min ajamiha, dari sarang-sarangnya, wal hawa min makaniha, sama ini binatang-binatang buas keluar dari tempatnya, wa yahjumus sariqu wal mukabir, keluar juga para maling, ya, wa yaqul hariq, dan terjadi kebakaran karena kitanya sedang tidur, sedang tidak sadar, korslet listrik lah, betul nggak? Kebakaran mulai dari dapur lah, tiba-tiba kita sudah bangun, semua rumah kita sudah terbakar, sudah habis.
dilahap oleh si jago merah, ya. Wa yaqillu fil ghauth, sedangkan bantuan pada waktu malam itu sangat sedikit. Maka kepada siapa kita akan memohon pertolongan? Ini digambarkan oleh Imam Ar-Razi kurang lebih seperti itu, ya. Maka di tengah-tengah kita lalai, di tengah-tengah kita lemah, jangan lupa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, dengan wirid-wirid pagi dan sore yang kita terus panjatkan kepada Allah, Allah selamatkan kita semuanya dari kejahatan-kejahatan manusia yang terus-menerus beraksi berulang-ulang, yang akhirnya Allah selamatkan kita semuanya. Saya yakin ini di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya. Kita sebagai seorang muslim jangan pernah takut dengan siapapun. Ya. Jangan pernah takut dengan siapapun. Yang kita takutkan adalah ketika kita sudah tidak lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Selain Allah tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kenapa Kang kejahatan itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita semuanya. Ya. Allah izinkan kejahatan itu, tapi Allah tidak meridhai. Sebagaimana yang terjadi pada iblis ketika iblis meminta, ya, agar iblis tidak dimatikan dulu. Minta tempo iblis, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka minal munzirin. Allah izinkan iblis itu tidak mati sampai nanti yaumul qiyamah, tapi iblis tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Yang baik amalnya itu adalah orang yang ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, maka kita semuanya harus senantiasa membaca surat Al-Falaq ini sebagai perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama tentang min syarri ma khalaq yang digambarkan oleh Imam Al-Fakhr Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir. Kemudian wa min syarri nafathati fil 'uqad, ay min syarri sawahir, dari seluruh kejahatan-kejahatan ahli sihir, allawati yu'qidna 'aqdan fi khuyutin wa yanfuthna, mereka membikin mantra-mantra, atau istilahnya mereka bikin warjit. Ada istilah warjit, ada istilah jelangkung, ada istilah apa lagi? Apa? Ya itu teluh itu sihir. Ya, dijampe-jampe. Nah, ini zaman dulu. Sekarang masih ada, tapi tingkatannya bukan hanya kayak begitu, ya. Ada telur busuk dijadikan untuk mensihir. Telur angsa dijadikan untuk nyihir orang. Ya, macam-macam nih. Telur busuk, telur angsa, ayam hitam, atau istilahnya apa ya? Ayam cemani. Itu dijadikan alat-alat untuk sihir. Padahal itu makhluk-makhluk Allah. Ini jahatnya tukang sihir itu. Ada yang sakit dimasukin ke telur, ada yang sakit dimasukin penyakitnya ke kambing, kemudian kambingnya disembelih, dimasukin ke ayam, wah segala macam. Ini tukang sihir semuanya. Ini sihir dari zaman dulu. Nah, sekarang sihir itu bukan hanya itu. Ya, sesama pengusaha saling lempar warjit, rumahnya dilemparin binatang yang sudah busuk, tapi masih berdarah, dibungkus dengan kain kafan. Berbagai macam warjit, berbagai macam bentuk sihir yang diberikan kepada orang, dilempar sana atau ditanam di depan rumahnya, atau ditiupkan teluh ingking, seakan-akan dia sahabat, dia usap-usap kayak begini, padahal dia sedang menyihir. Anak kecil ditiup seperti itu jadi hilang ingatannya, kemudian diambilnya. Itu sihir semuanya. Itu sihir dari zaman dulu, gayanya seperti itu. Kalau sekarang sihirnya sudah lebih dari itu. Dengan apa? Dengan handphone. Ya, pura-pura jadi tukang bank, pura-pura jadi
kecelakaan, ini saya kecelakaan dirawat di UGD, minta sekian, tolong langsung transfer ke nomor rekening ini. Tersihir dia dengan kata-kata terus kita terbuai. Maka ketika kita menggunakan handphone ini tidak memulai dengan bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka handphone itu bisa menjadi sarana jin, sarana setan, sarana iblis untuk menghancurkan kita, untuk menyihir kita. Dan yang lebih parah lagi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jika setelah corona ini seluruh manusia dipasang chip di tubuhnya dan dari chip itu dikontrol oleh pasukannya Dajjal. Waliyadzubillah, sehingga manusia bergerak seperti manusia, tapi hati dan otaknya sudah diisi dengan ajaran-ajaran Dajjal. Hei para wanita, hei para remaja, berhati-hati kalian bahwa musik-musik itu, K-pop lah, inilah, itulah, segala macam, sebenarnya itu sihir. Bukankah kalian suka melihat gerakan-gerakan yang sangat aneh, gerakan-gerakan penyembahan, gerakan-gerakan penyembahan seperti ini? Apakah itu tidak merasa bahwa itu sihir? Itu sihir. Sihir apa itu? Di antaranya sihir sijil. Sihir sijil itu bisa gerakan, bisa simbol, bisa kata-kata. Dan ini yang sangat mengerikan. Banyak cara-cara sihir dihembuskan pada kita sehingga kita tidak sadar. Anak-anak remaja lebih bangga menyanyikan lagu-lagu Korea, lebih bangga menyanyikan lagu-lagu daripada membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika dinasihatin, apa sih kamu nggak gaul banget sih, sudah mulai terpapar sihir-sihir iblis. Pornografi disebarkan terus-menerus di medsos segala macam untuk menghancurkan otak manusia sehingga otak manusia menjadi seperti binatang. Bukankah itu sihir di zaman sekarang yang lebih mengerikan? Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bisa mengenai diri kita semuanya tanpa terkecuali. Us Mauludin bisa kena, bisa. Tapi jika terus-menerus berlindung kepada Allah, tidak akan ada satu sihir pun yang bisa mempengaruhi kita. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah ada yang mampu menempel itu. 2 tahun di sini, alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Walaupun kita semuanya harus menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena kita yakin tidak ada yang akan mampu menjaga dan menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai seluruh orang tua, berlindunglah kepada Allah. Lindungkan anak-anak kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita lahir, bacalah u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Bismillahi arqiq min kulli da'in yu'dzik wa min kulli syarri hasidin wa ainin. Bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Jika kita tidak hafal doa-doa itu, baca surat Al-Falaq ini, ya. Jika kita hendak tidur, bacakan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiupkan pada tangan kita, kemudian kita, ya. Ketika ibu-ibu memasak, baca ini, sehingga masakan-masakan yang dimasak itu dijaga oleh Allah dari setan dan dijadikan sumber keberkahan pada jasad-jasad kita semuanya. Ya, jangan biarkan makanan-makanan terbuka ketika malam hari. Kenapa? Karena bisa jadi makanan itu menjadi sarana untuk menyihir. Maka kata Nabi SAW, tutup makanan itu, jangan terbuka. Ente makan makanan terbuka terus, hilang keberkahannya. Kenapa? Karena bisa jadi saripati keberkahan makanan itu sudah hilang karena sudah dimakan oleh setan, oleh iblis. Maka saya terus mengatakan seperti itu. Ingat, hei ibu-ibu, para perempuan, jangan biarkan makanan terbuka di waktu malam, di waktu siang, apalagi di waktu malam. Tutup dengan kainkah, dengan penutup apakah? Jika tidak ada penutup sama sekali, taruh sendok di atas gelas,
sambil mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim ketika hendak minum. Ya, enggak hafal itu semuanya, baca surat Al-Falaq. Ya. Jadi, jangan hanya terpikir sihir itu yang mengerikan seperti itu, seperti mak lampir gitu. Jangan. Sekarang penyihir-penyihir itu sudah pakai jas, sudah pakai dasi. Penyihir-penyihir itu sudah bukan lagi megang sapu kayak mak lampir terbang begitu, enggak. Mereka sekarang sudah pakai jet kok kemana-mana. Ya? Dan jangan hanya dibayangkan sihir itu hanya ada di Indonesia. Justru penyihir paling ulung Amerika dan Cina sekarang. Ya? Semua agen-agen Dajjal yang paling mereka cintai adalah ilmu sihir. Sihirnya sihir modern. Bagaimana menyihir semua orang yang ada di dunia ini. Kita tidak punya kemampuan untuk menangkalnya jika kita tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tameng penjagaan itu pada diri kita. Jangan takut. Ya. Yang harus kita takutkan bukan sihir itu, tapi yang harus kita takutkan adalah melemahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak khusyuknya beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita sudah tidak sensitif. Otak kita sudah dikunci walaupun mereka hafal Quran. Kenapa? Kam min qari'in wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang-orang membaca Quran, betapa banyak orang-orang menghafal Quran, tapi Al-Quran melaknat dirinya. Kenapa? Karena dirinya tidak mau mengkaji isi kandungan Al-Quran, hanya sekedar membaca lafadznya saja. Maka ketika Anda menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran hanya sekedar lafadz, bukan pemahaman dan i'tikad cinta kepada Al-Quran untuk melaksanakan dan memperjuangkannya, maka Al-Quran hanya sebatas menjadi beban karena dia ada hanya di rongga mulut, tidak pernah masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Inilah para penghafal Quran yang dilaknat oleh Al-Quran karena mereka berinteraksi dengan Al-Qurannya bukan karena Allah, bukan untuk menegakkan agama Allah, tidak didasari dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri as-sawahir allawati ya'qidna 'aqdan fi huyutin wa yanfathna ay yanfukhna fiha liyadurru 'ibadallah bi sihrihinna wa farraqu bainar rajul wa zawjihi. Secara umum kita sudah jelaskan. Secara khusus saya ingin menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabudi dalam tafsirnya ini, yaitu wa yufarriqu bainar rajul wa zawjihi. Suami istri dipisahkan dengan sihir. Bahasa sekarang ini pelakor dan pabinor, pencuri laki orang dan pencuri bini orang. Pelakor dan pabinor itu bisa jadi karena sihir. Sihirnya sihir apa? Bukan sihir hanya sebatas tukang sihir apa yang ininya mengerikan wajahnya. Penyihir ulung sekarang TikTok bisa jadi penyihir ulung. Ya. Wanita-wanita muslimah bahkan santri-santri sudah banyak yang hilang rasa malunya. Santri main TikTok ngapain? Ya. Lenggak-lenggok, wajahnya jadi cerawas ciriwis, ganti wajah ini. Buat apa? Hilang rasa malunya. Nih sihir modern itu seperti itu. Ya, jadi biasa saja gitu. Berpenampilan menor segala macam, berlenggak-lenggok di depan orang, bahkan dia merasa bangga, di-share kemana sini sana sini untuk mendapatkan viewer yang banyak. Waliyadzubillah. Jika istri-istri antum ada seperti itu, ya, mau kelulusan, hura-hura segala macam, cerawas ceriwis, nggak karu-karuan, ngakak ngikik nggak karu-karuan, penampilannya wah pilok-pilok segala macam. Kemudian dia dengan sangat bangga dia share ke seluruh medsos. Bukankah itu sihir? Terkena sihir. Keluarga seseorang menjadi berantakan karena suaminya
melihat istri orang lain lebih menggoda daripada istri sendiri. Istri mencari suami lain karena suami orang lain lebih menggoda daripada suaminya. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermula dari sihir. Cuma sihirnya bukan dari dukun, tapi sihirnya dari aplikasi handphone. Karena bisa jadi orang-orang kafir itu ketika membuat aplikasi handphone, mereka sudah naffathat. Mereka sudah menjadikan mantra-mantra untuk aplikasi itu, sehingga aplikasinya sangat digandrungi oleh orang. Ya, bintang 5 itunya, banyak pendukungnya. Akhirnya apa? Semua orang tersihir dengan sihir gaya baru. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sedahsyat apapun mereka ingin menyihir kita, ingin menggelincirkan kita semuanya dari jalan Allah, jika kita berlindung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengizinkan sihir itu bisa menyihir kita. Ya. Maka kalau wirid itu yang benar, siapkan waktu, khususkan waktu. Ya, karena wirid itu bukan hanya di lisan, bukan hanya menggerak-gerakkan biji tasbih. Wirid yang benar itu ketika hati kita nyambung kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, faham apa yang dibaca, dan 100% kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar lisan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita ketika hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dalam Al-Bahrul Muhit disebutkan tadi yang saya bincangkan, bahwa surat ini jika digolongkan pada Madaniyah, ini kisahnya tentang kisah Labid bin Al-A'sam yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neluh, ngirim warjid, waliyadzubillah. Ini kita tidak usah belajar ilmu sihir, ya, belajar ilmu tauhid saja sudah cukup. Karena sihir tidak akan pernah bisa menembus ketauhidan kita kepada Allah. Maka surat ini digabungkan, ya, rangkaiannya setelah surat Al-Ikhlas, karena ini sebagai kunci. Seseorang yang berlindung hanya kepada Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka insyaallah seluruh kejahatan-kejahatan akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, min syarril hasid alladhi yatamanna zawalan ni'mah min an ghairihi wa la yarda bima qasamahu Allah taala lahu. Syarri hasidin idza hasad, dan dari segala kejahatan orang-orang yang hasud. Hasud itu ketika dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian dia nggak suka mendapatkan itu. Orang lain beli kulkas, dia panas. Ya, rumah orang lain dipasang AC, dia ngedadak panas. Padahal dia juga sudah punya AC. Ya. Orang lain beli TV 10 inch, padahal di rumahnya ada 20 inch. Pak, beli dong. Tuh orang lain juga beli TV baru. Udah minjem ke Bang Emok aja, nggak apa-apa. Buat beli TV giant screen. Ih, na'udzubillah min zalik. Ya. Pak, ini kan motor kita udah jelek banget, udah 3 tahun nggak diganti-ganti. Tuh tetangga kita udah beli apa? JTX. Apa sih yang baru tuh? NMAX. Kenapa orang lain beli NMAX kita jadi pengen NMAX? Itu hasud itu. Wah, udah nggak usah ngeliatin dia. Paling dia dari mana sih duitnya kalau nggak dari Bang Emok? Paling dia duitnya dari mana sih kalau nggak ngepet lah? Kok orang lain dapat nikmat, jadi kita yang ngomong kemana-mana?
Seharusnya seorang muslim ketika melihat muslim yang lain mendapatkan nikmat, alhamdulillah ya Allah, tetangga kita beli mobil baru, mudah-mudahan nanti kalau kita butuh dipinjemin ya. Yakin gitu enak, betul nggak? Alhamdulillah ya Allah, tetangga kita beli motor baru, Pak nanti kalau saya minjem boleh ya, kan enak, betul nggak? Hasad itu semuanya tidak boleh kecuali dalam dua hal. Apa itu? Ini yang disebut ghibthah. Ketika kita melihat orang hafal Quran dengan maknanya dan dia istiqomah terus berjuang di dalam Al-Quran, maka dalam hatinya, ya Allah enak benar ya orang ini, sudah ganteng, soleh, hafal Quran, istiqomah dengan Al-Qurannya, berjuangnya kemana-mana Al-Quran terus, Masya Allah, ya Allah pengen saya seperti dia ya. Ketika melihat ada tetangganya yang kaya raya, soleh, hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, ya Allah, Masya Allah, ini orang udah soleha, kaya raya, setiap iftar ngasih iftar kepada kita, ya kan? Orangnya baik, ucapannya baik, terjaga. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan balasan yang berlipat ganda kepada orang tersebut. Itu rasa ingin seperti itu diperbolehkan, tapi hanya dua itu saja hasad itu bolehnya. Ya, selainnya tidak boleh. Nah, yang hasad ini apa sih bahayanya? Bahayanya sihrul ain. Kalau tadi ada sihir sijil, ada apa segala macam, kalau ini sihir ain. Orang yang hasud, matanya mendelik terus ke kita, terus memperhatikan kita terus, tapi memperhatikannya dalam hatinya, doanya doa yang buruk. Ini yang disebut dengan sihrul ain, sihir melalui pandangan mata, karena matanya dipenuhi dengan kebencian kepada orang lain. Kita tidak tahu, ya. Contoh kayak begini, bisa juga neng menigelis, padahal di hatinya benci kepada orang itu. Itu sihrul ain. Masya Allah, Pak Awas ganteng banget ya, padahal dia ingin membunuh kamu. Itu sihrul ain. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada orang yang kita tidak kenal, jangan berikan anak-anak kita sembarang digendong. Karena bisa jadi ketika dia digendong, dia melakukan sihrul ain. Maka anak terkadang dia meronta-ronta. Kenapa? Bisa jadi anak bisa merasakan, tapi ibu bapaknya tidak bisa merasakan. Jika seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Bacakan Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sebagai penjagaan dari semua kejahatan-kejahatan makhluk. Karena ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita, Allah akan menyembuhkan kita semuanya, walaupun sudah terkena berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan itu bukan obat-obatan ragawi, tapi yang menyembuhkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para dokter, katakanlah syafaqallah ketika memberikan obat, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya, para ustaz, maka baca syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, doanya apa? Ketika kita melihat orang sakit, sakit apapun, sakit ragawi, sakit jasadi, atau sakit psikis, orang ini kok nggak normal kayak begini, kenapa ya? Doa. Di antara doa-doanya adalah Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Lebih bagus lagi sebutkan siapa namanya. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Maulana Ilyas wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma amin. Itu diantara ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan di dalam hadis yang tadi, ketika seorang Yahudi Labid bin Al-A'sam menyihir Nabi SAW dan turun surat Al-Falaq,
qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu Muhammad, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nabi SAW sembuh total biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi pun terkena ini, jika sahabat pun terkena ini, apalagi kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran utuh kepada kita semuanya dengan ayat ini. Kisah yang ada di balik surat Al-Falaq ini, betapa dahsyatnya surat Al-Falaq jika kita senantiasa baca, baik setiap ba'da salat atau ketika pagi, ketika sore, ataupun sebelum tidur, ataupun di kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala mara bahaya seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.